saya di sini. Ada manusia di sini. Perempuan. Tolong. Jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Dengarkan teriakan saya. Saya butuh pertolongan. Tolong. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong. 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 Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya tidak tahu apa saya binatang. 4 dinding ini, hanya 1 jendela berjeruji besi. Tak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Tak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu masuk ke dalam kamar ini? Kenapa tidak mengenali saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu bercerita di surat. Selepas mengantar saya, kamu pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi sesudah musibah datang, suratmu tak lagi datang. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu kan, Mudasir? Saya tahu penyiksaan ini bikin wajah saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin, tidak layak dipandang-pandang, menjijikkan. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, selamatkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya. Kita, kalau ada uang, dirampas sampai habis tulang sumsum. Kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, dilupakan. Mudasir, ini kenyataan. Ini kenyataan. Kita hanya binatang penghasil devisa negara.
Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar dilihat bekerja di mata para atasan dan disebut punya kesetia kawanan yang kuat terhadap sesama warga negaranya. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar para pejabat kita diakui oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan karena dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun sudah kalah terlebih dahulu. Akibatnya kita yang jadi korban dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat membuang air besar dan kecil. Di kamar ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya bisa disekap ke dalam kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana bisa mengirim surat? Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa, Mudasir. Terang kalau siang karena matahari dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat bekas-bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Seluruh anggota majikan ikut memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, bahkan setrikaan. Saya tidak berdaya, Mudasir. Saya tidak berdaya. Seperti bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya pun hanya teriakan dan geraman pula. Lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya indon, bangsat, pencuri, maling, tidak tahu diri. Ya, apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak.
supaya diperoleh pembuktian. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya kamar ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutup dengan karung, lalu diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya ada di dalam kamar ini sampai sekarang. Mudasir, Mudasir. Lihat, sudah berapa lama saya di sini. Bekas-bekas luka di sekujur badan sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka kasih makan saya 1 kali sehari. Minuman di termos yang bocor. Saya makan minum di piring dan gelas yang kotor. Mudasir, Mudasir. Kamu tidak akan mampu membayangkan perlakuan apa yang saya terima selama ini. Saya lebih sering dianggap sebagai anjing. Saya bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing, indol lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka lebih percaya dengan sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh uang karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya selalu bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya membersihkan taman, mencuci, memasak, menyetrika. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Kalau ada tamu, saya harus melayaninya. Saya harus masak tengah malam jika para tamu ingin makan malam. Tapi tidak apa, semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang saya harus lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh, dan semua kondisi saya terima. Setahun saya menerima gaji, dan kamu tahu sendiri kan Mudasir? Sebagian saya tabung dan sebagian lagi saya kirim ke kampung. Kamu menulis di surat sudah menerima ringgit dari saya. Kamu juga menabung kan Mudasir? Kontrak kerja saya selama 5 tahun, dan saya bertekad di tahun kelima saya akan pulang dengan membawa ringgit sebanyak mungkin, agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Waktu itu, pukul 11 malam, nampak mabuk dia. Nyonya majikan dan anak-anaknya
menginap di rumah famili di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia membuka pintu, masuk kamar, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang dan balas menatapnya dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya, saya terperanjat. Saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk ke dalam kamar saya. Tapi, sebagai perempuan, naluri saya bilang, ada yang tengah menggoda majikan saya. Saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian, dia berbaring dan dengan isyarat tangan menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot dan kembali memberi isyarat tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng, duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Saya siap jika hal itu dilakukan. Tapi beruntunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu dan menutupnya dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas saya. Saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudassir, barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya terima. Maksud saya, sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang disalahkan kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon, setara dengan anjing. Pukulan-pukulan dan teriakan mulai saya terima dari nyonya majikan, kadang dari anak lelaki mereka. Saya hanya diam saja. Tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Saya bukan maling. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut siksaan akhirat. Saya percaya hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya lebih besar. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menerima akibat. Saya dipukuli lagi, bertubi-tubi dengan setrikaan. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Dan di hari itu pula lah saya ditendangi, diseret, lalu disekap ke dalam kamar ini. Memang aneh,
sungguh tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan saat ini sungguh jauh dari impian. Saya mengalaminya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja dari luar negeri. Dulu mereka benar-benar saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan dan santun, sangat menghormati dan banyak belajar dari Indonesia. Bahkan mereka banyak menampung para cendekiawan untuk mengajari mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Lalu mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing. Puluhan ribu pekerja dari luar negeri dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukan lagi bagian dari bangsa ini. Para imigranlah yang mengerjakannya. Bagian mereka terutama memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya sambil mencaploki kawasan negeri tetangganya. Selangkah demi selangkah mereka mulai berani membuka kasino, dan hasil pajaknya yang besar dipakai untuk membangun negeri. Semua tahu sebagian besar para penjudi datang dari Indonesia. Itu artinya sebagian besar uang dengan jumlah yang banyak dipakai untuk membangun negeri jiran ini. Sukses bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin besar. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang dihargai oleh orang asing. Tapi mereka sadar tidak punya kesenian dan kebudayaan asli. Semua bersumber dari negara tetangganya, Indonesia. Dengan uang, mereka berani mengangkut para seniman. Tugasnya mencipta kesenian baru agar disebut asli, asal dari mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat mencuri berbagai kesenian asli Indonesia, flora dan fauna. Semua dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka sendiri. Kini mereka ibarat orang kaya baru yang bisa membeli apa saja. Lintang puka, mereka bisa membeli apa saja. Jika saja perkaranya berhenti sampai masalah curi-mencuri kesenian, mungkin saya tidak akan sengsara seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian meracuni hampir setiap orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap sebagai budak yang layak disiksa jika melakukan kesalahan dan tidak menuruti hajat seronok mereka. Mereka tak lagi takut dengan hukum. Bukankah uang bisa membungkam mulut hukum? Di zaman modern seperti sekarang ini,
Mentalitas majikan yang berkuasa sepenuhnya atas para pekerja muncul lagi. Mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi, pemilik ribuan budak. Mereka merasa berhak menyiksa dan membunuh budaknya itu. Mudasir, mengapa diam saja? Tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada laki-laki satupun yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan kalau itu terjadi, saya bisa membunuh orang atau bunuh diri. Itulah tekad saya, Mudasir. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya tetap setia dan sampai kapanpun akan tetap menjaga kesetiaan itu. Meski dengan berkorban nyawa, percayalah kepada saya, Mudasir. Percayalah. Mudasir, jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau tidak, itu tidak penting. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata. Karena kamulah satu-satunya harapan saya, Mudasir. Saya tahu kamu marah karena waktu itu saya langsung meninggalkanmu bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya agar kita tidak sengsara nantinya. Saya berharap kamu sudi memahami. Tidak mungkin di negeri sendiri saya bisa memperoleh uang sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa gaji seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini saya memperoleh gaji 5 kali lipat lebih besar dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan, Mudasir. Ya, betul. Saya tahu. Menggiurkan, tapi dengan risiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Saya yang sering kamu bilang cantik dan menarik. Saya tahu. Tapi saya sudah menghitung semua resikonya. Saya yakin bisa menghadapi semua cobaan. Sebesar apapun cobaan itu, ajaran agama jadi pegangan, nasihat orang tua dan terutama ikrar pernikahan kita. Banyak tameng yang akan menghadapi saya. Jadi saya terhindar dari kemaksiatan. Lakon saya terjadi di dunia nyata, bukan di dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana Mak dan Bapak? Mereka sehat-sehat kan? Encok Bapak sudah sembuh. Saya pernah kirim uang, lumayan besar jumlahnya. Bapak bisa berobat dengan uang itu. Membeli obat yang asli, bukan obat eceran yang dijual di kios rokok. Asma Emak masih sering kambuh. Saya pernah kirim alat hisap. Ingat? Alat itu sangat bermanfaat untuk mencegah asmanya Emak. Pakai saja, jangan ragu. Lagi pula, uang kirimin saya lebih dari cukup untuk membeli tablet-tablet pencegah asma. Bukan tablet kodian yang dijual murah, tapi obat paten yang dijual dokter. Saya yakin asma Emak pasti segera sembuh. Mudasir, kau dengar itu? Ada langkah orang menuju ke sini. Sebentar ya.
Mudasir, Mudasir, di mana kamu? Mudasir, kamu juga pergi. Mudasir, di mana kamu Mudasir? Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Saya tidak bisa bertahan. Saya sudah habis. Di sini tidak ada siapa-siapa lagi. Di sini tidak ada harapan lagi. Bahkan bayangan suami juga pergi meninggalkan saya. Dia tinggal meninggalkan saya. Meninggalkan saya tanpa pesan. Mudasir, di mana kamu Mudasir? Tapi saya rela mati jika saya harus mati. Saya harus menceritakan semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa. Ya, kepada mereka yang mau mendengarkan. Saya akan menceritakan semuanya sampai rinci. Sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati. Saya tidak rela mati tanpa ada orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya terima harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang sudi untuk menolong. Apakah tidak ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari mungkin bisa dimaklumi, tapi sebulan itu seharusnya sudah membuat masyarakat curiga. Bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa, agar rasa percaya diri hilang. Dan kita merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tak ada lagi kebanggaan. Kita lebih miskin dan lebih kacau dari negeri jiran yang kaya raya itu. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa bisa membela diri. Kita diabaikan. Kita jadi bahan tertawaan. Bahkan kita seringkali dilupakan di peta dunia tanpa kita bisa menyadarinya. Kita di pinggir jurang. Tolong, tolong. Tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Tolong, tolong. Bangun, bangun. Jangan jadikan diri ini sebagai ongol-ongol. Tolong, 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 tolong.
hanya satu jendela berjeruji besi. Dan disebut punya kesetiawan. Nekat-nekat pulang, mencerui. Lali dah, lali ya.